Nah, dari kilat-kilat inilah mulai banyak yang ngaitin gempa di Turki sama HARP yang disebut jadi senjata rahasia Amerika. HARP is a facility to study the ionosphere, region 60 miles out into space. Sebenarnya HARP ini tuh emang dikembangin buat keperluan militer. Tapi jadi kemarin tuh banyak banget yang nge-DM gue di IG. Pada bilang, "Bang, bahas HARP dong. Katanya itu senjata yang bikin Turki gempa ya." Waduh. Dan pas gue lihat di akun-akun konspirasi, emang banyak ternyata yang meyakini hal ini. Kalau kita lihat salah satu video pas gempanya berlangsung kan emang sempat ada ya cahaya biru kayak petir gitu. Nah, itu tuh dipercaya cahaya dari HARP ini. Tapi apa benar begitu? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas HARP yang banyak dipercaya sebagai senjata rahasia yang bisa memodifikasi cuaca dan bisa memicu gempa. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas teori-teori yang bilang kalau gempa Turki itu buatan, kita bahas dulu tentang HARP-nya ini nih. Kalau menurut website resminya HARP, University of Alaska Fairbanks, di situ disebut HARP ini tuh singkatan dari High Frequency Active Auroral Research Program. Atau simpelnya, ini adalah sebuah program penelitian yang fokusnya tuh buat neliti ionosfer. Apa tuh ionosfer? Ionosfer tuh lapisan atmosfer yang jadi tempat terbentuknya fenomena alam, kayak aurora. Makanya kan tadi namanya ada aurora-auroranya kan? High Frequency Active Auroral Research Program. Ya karena emang program ini tuh fokusnya di lapisan ionosfer, di lapisan tempat terbentuknya fenomena aurora. Dan program penelitian ini sendiri awalnya tuh diinisiasi sama pihak militer Amerika Serikat di tahun 1993. Khususnya di sini US Navy sama US Air Force yang kerjasama bareng ilmuwan-ilmuwan dari berbagai universitas di sana. Tapi di tahun 2014 program ini terus dihentiin dan fasilitas penelitiannya akhirnya dipakai dan dilanjutin sama University of Alaska Fairbanks. Nah, lapisan ionosfer sendiri, ini tuh ternyata punya fungsi yang penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Khususnya buat keperluan komunikasi sama navigasi. Kok bisa? Jadi gini, kayak yang kita tahu, salah satu fungsi atmosfer tuh buat jadi pelindung bumi dari paparan radiasi langsung matahari yang sifatnya ngerusak. Nah, di ionosfer ini bisa dibilang gelombang-gelombang radiasi matahari yang rusak tadi, kayak sinar X, gamma, sama ultraviolet, itu tuh semacam disaring gitu sama atom-atom yang ada di situ. Termasuk atom oksigen sama nitrogen. Nah, proses penyaringan radiasi ini bikin atom tadi berubah jadi ion, alias molekul bermuatan listrik positif. Makanya namanya ionosfer kan. Nah, lapisan ion inilah yang kemudian bisa dimanfaatin buat mantulin gelombang radio. Jadi kalau kita ngedenger radio atau nonton TV yang masih pakai antena, nah itu sinyalnya bisa sampai ke kita yaitu dengan cara dipantulin ke ionosfer dulu. Ya kurang lebih ginilah gambarannya. Dan gelombang radio ini juga bisa dimanfaatin buat sistem navigasi. Kayak GPS misalnya. HARP is a facility to study the ionosphere, region 60 miles out into space. And that's a region where there's not much density. The air is very thin. Mostly plasma, which means electrons and ions. Balik lagi ke HARP. Di program penelitian ini, para ilmuwan tuh emang nyiapin satu tempat khusus buat dibangun instrumen penelitian gitu. Instrumen penelitian yang bentuknya tuh sebenarnya kayak tiang-tiang pemancar gitu, kayak semacam antena yang tinggi gitu, yang fungsinya buat mancarin gelombang radio frekuensi tinggi ke ionosfer. Nah, kayak yang kita bahas tadi, si ionosfer ini kan dia bakal mantulin gelombang radio ya. Dan pantulan gelombang ini nantinya bakal ditangkap sama penerima sinyal. Jadi para peneliti ini pada dasarnya yang neliti pola gelombang radio yang ditembak terus diterima tadi dengan tujuan buat lebih memahami cara kerja ionosfer dan gimana ionosfer ini berinteraksi sama faktor-faktor lingkungan lain kayak radiasi matahari sama cuaca. Nah, itu tadi fungsi resminya dari HARP. Tapi di luar itu, banyak yang percaya kalau HARP ini nih bisa dipakai sebagai senjata rahasia yang bisa memanipulasi cuaca. Isu-isu perubahan iklim tuh itu banyak dihubunginnya sama HARP ini juga. Terus kalau menurut NBC News, di tahun 2010, Hugo Chavez, presiden Venezuela waktu itu, dia juga nuduh HARP sebagai pemicu gempa Haiti di tahun yang sama. Tapi ya so far tuduhan-tuduhan ini nggak ada bukti saintifiknya nih. Oke, buat lanjut sekarang coba kita lihat gambar ini. Nah, kalau ngomongin soal cuaca, menurut BMKG,
Salah satu unsurnya itu adalah awan dan curah hujan. Nah, awan sendiri ini tuh cuma bisa terbentuknya tuh di troposfer, di lapisan atmosfer yang paling dekat sama permukaan bumi. Terus kalau kita lihat lagi di atasnya ada lapisan ozon. Nah, ionosfer itu posisinya ada di atasnya lapisan ozon sampai ke lapisan atmosfer paling luar. Jadi ya agak kurang tepat nih kalau disebut HAARP itu fungsinya buat ngendaliin cuaca, buat manipulasi cuaca. Karena kan dia nelitinya lapisan ionosfer ya. Lapisan yang letaknya jauh banget sama tempat terbentuknya awan, yang jadi salah satu faktor pembentuk cuaca. Dan kalaupun ada indikasi dampak antara HAARP sama cuaca, ini pun dipercaya dampaknya nggak akan signifikan. Ditambah lagi kan lokasi penelitiannya juga sebenarnya nggak gede-gede banget. Dan instrumennya itu tuh cuma buat nembakin gelombang radio aja dan nerima pantulannya. Nggak ada tuh alat ngebentuk awan di situ, apalagi ngebentuk awan badai. Jadi ya so far nggak ada bukti saintifiknya tuh kalau HAARP ini adalah senjata buat memanipulasi cuaca. Tapi kalau bukan senjata, kenapa penelitiannya dilakuin sama militer? Nah, ini emang nih yang selalu jadi alasan kenapa orang percaya kalau HAARP itu adalah senjata rahasia. Karena penelitiannya dilakukan sama militer. Dan buat ngejawab ini, kalau menurut situs resminya sendiri, sebenarnya HAARP ini tuh emang dikembangin buat keperluan militer. Tapi bukan buat jadi senjata. Jadi ya kayak yang kita bahas tadi, fungsi utama penelitian ini tuh buat ngembangin sistem navigasi sama komunikasi. Karena kalau dalam konteks militer, alat-alat perang kayak pesawat sama kapal perang, itu kan pastinya butuh banget tuh sistem navigasi yang canggih. Dan mereka juga butuh sistem komunikasi yang canggih juga. Nah, HAARP ini dibikin tuh ya buat itu. Buat ngembangin teknologi navigasi sama komunikasi dengan manfaatin gelombang radio. Dan dengan neliti ionosfer, militer Amerika jadi lebih paham nih gimana caranya berkomunikasi yang optimal pakai gelombang radio. Dan ya sebenarnya kalau kita mengesampingkan sentimen-sentimen negatif yang kita punya, menurut gue ini bisa jadi contoh yang bagus loh. Contoh gimana militer di sana mau nerapin ilmu pengetahuan buat berkembang. Ya lihat aja ini, bahkan buat ngembangin sistem komunikasi kayak gini aja mereka tuh sampai bikin program penelitian khusus. Jadi sains tuh beneran diterapin di berbagai aspek buat improve. Andai ya jadi kita ini bisa jadi motivasi buat ngejar. Tapi kan kalau orang kita kan lebih kayak, ah bohong tuh buat penelitian, pasti aslinya senjata. Udah tuh sampai di situ aja mikirnya kebanyakan, nggak nyoba nyari dulu penjelasan ilmiahnya. Ya, apalagi sampai nerapin sainsnya buat kemajuan. Cenderung sulit kayaknya di sini ya. Pokoknya fokus ke konspirasinya aja. Jadi nggak bisa lihat tuh poin-poin yang bisa diserap. Udah lama nih gue nggak ngomong gini nih. Orang kita. It's really important for us to understand how radio waves are affected by the ionosphere, and in some cases how radio waves affect the ionosphere in the case of HAARP or other powerful radio transmitters. Oh iya, tambahan dikit, selain dianggap senjata, HAARP juga sempat diisuin punya efek negatif ke kesehatan. Mulai dari isu pancaran gelombang elektromagnetik sampai isu soal HAARP yang dibilang bisa ngontrol pikiran manusia. Tapi ya dua isu ini juga udah dibantah di website resminya HAARP. Disebut HAARP bisa dipastikan aman buat manusia karena lokasi instrumen penelitiannya kan emang dibangun lumayan jauh dari pemukiman di sana. Kalaupun ada orang yang ke situ, fasilitas di sana tuh juga udah dibangun sesuai standar keamanan. Jadi ya seharusnya nggak bakal kenapa-napa lah kalau ada yang kesana. Nggak bakal terdampak sama paparan berlebih gelombang elektromagnetik. Terus yang soal ngontrol pikiran, ini kan udah jelas ya bukan ranahnya HAARP ini. Di websitenya sendiri bahkan ditulis tuh, ilmu neuroscience itu sangat kompleks. Dan itu bukanlah kapasitas para peneliti HAARP. Sampai dijelasin tuh di situsnya, kalau dua ini tuh ngendalin pikiran sama HAARP itu tuh sama sekali nggak berhubungan. Tapi ya tetap banyak aja orang-orang yang percaya sama teori-teori ini. Dan terus ya ini, isu HAARP yang dianggap sebagai senjata rahasia jadi ramai lagi belakangan ini. Abis kejadian gempa di Turki dan Suriah di tanggal 6 Februari 2023 kemarin. Kalau lo mungkin udah lihat di sosmed, khususnya di Facebook sama Twitter, itu kan banyak ya beredar video yang nunjukin kondisi Turki beberapa detik sebelum gempa sampai terjadinya gempa. Jadi di video itu si perekam ngasih lihat tuh suasana malam di sebuah kota dari rooftop gitu. Dan waktu getaran gempanya makin kerasa, seketika listrik tuh padam. Dan di langit kelihatan tuh ada kilat petir-petir biru gitu. Nah dari kilat-kilat inilah mulai banyak yang ngaitin gempa di Turki sama HAARP yang disebut jadi senjata rahasia Amerika. Banyak yang bilang, itu cahaya kilat dari HAARP, bukti HAARP sedang bekerja. Bukti gempa ini dibuat Amerika. Dan sayangnya masalah kilat-kilat ini yang penyebabnya gara-gara HAARP ini,
Ini juga cenderung hoax ini jatuhnya. Kalau dari sisi HAARP-nya udah jelas kan tadi. Dia ini instrumen penelitian ionosfer. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali tuh sama gempa yang terjadinya di kerak bumi. Yang terjadinya di bawah permukaan bumi. Ngaruh ke cuaca aja nggak ada bukti saintifiknya, apalagi ke kerak bumi kan. Terus kenapa pas gempa ada kilat-kilatnya? Nah, kalau menurut Dr. Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, disebut fenomena kilat-kilat pas gempa bumi gini tuh sebenarnya cukup normal. Biasanya ini disebutnya tuh earthquake light atau EQL. Beliau bilang di tweetnya, fenomena pencahayaan atau lightning saat pelepasan energi gempa adalah satu hal yang sangat lazim terjadi di berbagai tempat di muka bumi. Itu aktivitas gelombang elektromagnetik. Jangan kejauhanlah mikir HAARP segala. Ada yang setuju sama beliau atau mungkin lu tetap percaya kalau gempa ini gara-gara HAARP? It's basically static electricity. Charge appears to build up within the Earth's crust, which then gets discharged into the air, creating a visible spark. It's the same for any accumulation of electrons. Like if you shuffle along a carpet in socks, touch the doorknob, and feel a shock. You are generating a strong voltage between your finger and whatever happens to draw the spark. Dan buat penyebab terjadinya EQL sendiri nih, ini diduga ada beberapa faktor. Salah satunya adalah waktu lempeng bumi saling bergesekan dan menghasilkan gempa. Kemungkinan gesekan ini tuh menghasilkan muatan listrik yang memicu petir. Kebayangkan lu ya, lempengnya bergesekan, ini menyebabkan gempa, dan selain itu ternyata gesekan ini nih menghasilkan muatan listrik yang memicu petir. Terus selain itu juga ada beberapa laporan yang bilang kalau EQL ini ternyata berkaitan dengan listrik yang melengkung dari kabel listrik yang bergetar. Jadi ya emang agak kejauhan sih ya kalau ngaitin kilat pas gempa sama HAARP. Karena kan balik lagi, HAARP menelitinya ke atas, gempa penyebabnya di bawah. Ya nggak nyambung lah. Dan kalau ngomongin gempa di Turki, masih menurut Dr. Daryono, disebut Turki tuh emang bisa dibilang jadi salah satu wilayah Eropa yang rentan sama aktivitas tektonik. Wilayahnya emang rentan sama gempa. Kalau kita lihat di peta ini kelihatan tuh, wilayah Turki dan sekitarnya emang jadi salah satu lokasi yang paling rentan gempa di Eropa dan sekitar Timur Tengah. Terus di peta yang ini juga kelihatan kalau abis terjadi gempa besar, beberapa gempa susulan akibat sesar yang patah bikin dampak kerusakan di Turki tuh makin gede. Jadi ya intinya gempa yang terjadi di Turki kemarin tuh emang bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan ya semoga ini bisa jadi sudut pandang lain ya tentang HAARP dan gempa Turki. Soalnya pas gue cek kemarin, kebanyakan yang bahas HAARP sama gempa Turki tuh ngebahas konspirasinya anjir. Ya sebenarnya suka-suka orang kan mau bikin konten apa, tapi karena pas gue cek banyaknya bahas konspirasinya, ya jadinya gue bikin yang inilah yang versi ilmiahnya buat penyeimbangnya. Biar orang-orang punya pilihan mau nonton yang versi mana nih. Mau percaya yang mana ya suka-suka elu. Tapi apa emang berkonspirasi buat orang kita tuh jauh lebih menyenangkan daripada belajar sesuatu yang ilmiah? Apa gimana ya? Sampai banyaknya bahas yang konspirasinya. Ya, tapi ya udahlah, di luar apapun penyebabnya, semoga semua yang terdampak gempa ini bisa pulih. Dan semoga korbannya nggak semakin banyak. Amin, 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 amin. It's not the first time this region has suffered a violent quake, and it won't be the last. To understand why, you have to look under the surface, where three tectonic plates converge. Together, these plates cause a unique and potentially devastating type of earthquake. Oke, sekian reviewing kali ini tentang teknologi HAARP. Teknologi peneliti ionosfer yang banyak dipercaya sebagai senjata rahasianya Amerika. Kalau lo merevisi gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin dari video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di suka biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!